5 penyebab suami selingkuh bahkan sampai nikah siri. Bunda, tidak semua perselingkuhan berhenti di hubungan diam-diam. Ada perselingkuhan yang berkembang semakin dalam, sampai akhirnya berubah menjadi hubungan kedua yang disembunyikan. Dan yang paling menyakitkan, semuanya sering terjadi perlahan, tanpa disadari. Awalnya suami masih terlihat normal, masih pulang ke rumah, masih memberi nafkah, masih berbicara seperti biasa. Tapi pelan-pelan, emosinya mulai berubah, lebih tertutup, lebih mudah marah pada istri, lebih sibuk dengan HP, dan mulai terlihat sudah lepas dari wanita lain. Bahkan dalam beberapa kondisi, suami seperti kehilangan ketegasan terhadap pelakor. Sudah ketahuan, tetap kembali. Sudah berjanji, tetap mengulang. Sudah tahu hubungannya menghancurkan rumah tangga, tapi tetap sulit menjauh. Bunda, selama menangani banyak rumah tangga, ada satu pola yang sering saya lihat. Suami yang awalnya hanya dekat, perlahan mulai terikat. Dan ketika keterikatan itu terus dibiarkan, perselingkuhan bisa berkembang semakin serius. Bukan hanya selingkuh biasa, tapi sampai nikah siri. Dan hari ini saya akan membahas 5 penyebab kenapa seorang suami bisa selingkuh, bahkan sampai nikah siri dengan pelakor. Karena ketika seorang istri memahami prosesnya, ia tidak hanya melihat pengkhianatannya, tapi mulai memahami kenapa seorang suami bisa berubah begitu jauh sampai berani menjalani hubungan kedua secara diam-diam. Penyebab yang pertama, hubungan emosional suami dengan pelakor sudah terlalu dalam. Bunda, banyak perselingkuhan tidak dimulai dari hubungan fisik, tapi dimulai dari hubungan emosional. Awalnya hanya saling cerita, saling mendengarkan, saling memberi perhatian kecil, dan semuanya terlihat biasa. Tapi semakin sering dua orang terhubung secara emosional, semakin besar kemungkinan muncul rasa nyaman. Di titik inilah pelakor mulai mengambil ruang di batin suami, menjadi tempat cerita, menjadi tempat tenang, menjadi tempat suami merasa dimengerti. Dan tanpa disadari, hubungan itu mulai berkembang semakin dalam. Yang awalnya hanya nyaman, mulai berubah menjadi keterikatan. Dan ketika seorang suami sudah terikat secara emosional, ia mulai sulit melepaskan pelakor. Bahkan saat tahu hubungan itu salah. Bunda, inilah kenapa perselingkuhan bisa berkembang sampai nikah siri. Karena hubungan itu sudah tidak terasa seperti selingkuh biasa, tapi sudah terasa seperti hubungan yang punya ikatan. Dalam beberapa kondisi, keterikatan itu bahkan diperkuat oleh pengaruh batin. Karena ada pelakor yang bukan hanya bermain lewat perhatian, tapi juga lewat pelet emosional, penguncian batin, atau manipulasi energi agar suami semakin sulit lepas. Itulah kenapa ada suami yang terlihat sangat terikat, sulit menjauh, dan terus kembali ke wanita yang sama. Penyebab yang kedua, karena kesempatan terus terbuka dan hubungan berkembang diam-diam. Bunda, perselingkuhan yang sampai nikah siri biasanya tidak terjadi mendadak, tapi berkembang perlahan. Awalnya karena sering komunikasi, sering bertemu, sering merasa nyambung, dan semakin lama hubungan itu mulai menjadi kebiasaan. Yang awalnya hanya urusan kerja menjadi hubungan pribadi. Yang awalnya hanya sesekali menjadi rutinitas setiap hari. Bunda, ketika kesempatan terus terbuka, hubungan emosional berkembang semakin dalam. Dan saat hubungan itu terus berjalan, pelakor mulai terasa seperti bagian dari kehidupan suami. Di titik inilah perselingkuhan mulai berubah menjadi hubungan kedua. Bahkan banyak suami mulai menjalani dua kehidupan sekaligus. Tetap menjadi suami di rumah, tapi juga membangun hubungan serius dengan pelakor. Dan kalau hubungan itu terus dibiarkan, lama-lama muncul keberanian untuk melangkah lebih jauh sampai nikah siri. Karena hubungan itu sudah terlalu dalam untuk diputus, tapi juga terlalu tersembunyi untuk diperlihatkan. Penyebab yang ketiga, suami mulai membenarkan perselingkuhannya sendiri. Bunda, di awal perselingkuhan, biasanya masih ada rasa bersalah, masih ada rasa takut, masih ada rasa tidak nyaman. Tapi semakin lama hubungan itu berjalan, pikiran mulai mencari pembenaran. Aku masih pulang, aku masih memberi nafkah, aku tidak meninggalkan keluarga. Dan tanpa disadari, pembenaran itu membuat perselingkuhan terasa semakin normal. Yang awalnya salah, mulai terasa biasa. Yang awalnya hanya hubungan terlarang, mulai terasa seperti hubungan yang pantas dipertahankan. Bunda, di titik inilah banyak suami mulai berpikir untuk mempertahankan dua hubungan sekaligus. Karena di dalam pikirannya, ia merasa masih bisa menjalani keduanya. Dan saat hubungan dengan pelakor sudah terlalu dalam, muncul satu keputusan yang sering dianggap sebagai jalan tengah, nikah siri. Karena suami tidak ingin kehilangan istri, tapi juga tidak mampu melepaskan pelakor. Penyebab yang keempat, karena suami mulai candu dengan sensasi hubungan bersama pelakor. Bunda, hubungan di luar rumah sering terasa lebih ringan, lebih menyenangkan, lebih menggairahkan, dan lebih hidup. Bukan karena pelakor lebih baik dari istri, tapi karena hubungan itu belum terkena beban kehidupan nyata. Tidak ada tanggung jawab rumah tangga, tidak ada tekanan keluarga, tidak ada rutinitas yang melelahkan. Yang ada hanya perhatian, rayuan, dan suasana menyenangkan. Dan di titik inilah
Banyak suami mulai merasa lebih nyaman bersama pelakor, bahkan lebih menikmati hubungan itu dibanding rumahnya sendiri. Bunda, kalau kondisi ini terus berlangsung, perselingkuhan mulai terasa seperti hubungan sungguhan. Dan ketika suami mulai merasa, aku tidak ingin kehilangan wanita ini, maka hubungan itu bisa berkembang semakin serius, bahkan sampai nikah siri. Dalam beberapa kondisi, sensasi itu juga diperkuat oleh pengaruh pelet emosional atau penguncian batin. Akibatnya, suami merasa sangat sulit melepaskan pelakor. Meskipun tahu hubungan itu merusak rumah tangganya. Penyebab yang kelima, suami tidak mampu memilih dan akhirnya mempertahankan dua kehidupan. Bunda, di titik ini, hubungan dengan pelakor biasanya sudah terlalu dalam. Sudah terikat secara emosi, secara kebiasaan, dan dalam beberapa kondisi, secara batin. Suami masih mencintai keluarganya, masih tidak ingin kehilangan istrinya. Tapi di sisi lain, ia juga sudah terlalu terikat dengan pelakor. Akibatnya, dia mencoba mempertahankan keduanya. Tetap memiliki rumah tangga, tapi juga tetap mempertahankan hubungan dengan wanita lain. Dan karena hubungan itu sudah terlalu serius, muncullah keputusan nikah siri. Bukan selalu karena cinta yang besar, tapi karena suami sudah terlalu sulit memutus keterikatan dengan pelakor. Bunda, kalau kita melihat semua penyebab tadi, maka satu hal yang perlu dipahami adalah suami yang sampai selingkuh, bahkan nikah siri, biasanya bukan karena hubungan itu baru terjadi kemarin, tapi karena keterikatannya sudah tumbuh terlalu lama, terlalu dalam, dan dalam beberapa kondisi sudah menyentuh pengaruh batin. Itulah sebabnya banyak istri akhirnya memilih melakukan proses baca aura terlebih dahulu untuk melihat seberapa dalam keterikatan emosional suami dengan wanita itu. Apakah hubungan itu masih sebatas kenyamanan atau memang sudah ada pengaruh ilmu hitam, pelet atau penguncian batin yang membuat suami semakin sulit lepas dari pelakor. Karena dari situlah biasanya akan terlihat langkah seperti apa yang paling tepat dilakukan agar suami tidak semakin menjauh, tidak semakin terikat, dan hubungan itu tidak berkembang semakin serius sampai nikah siri. Dan jika memang pengaruh batinnya sudah terlalu kuat, biasanya perlu dilakukan proses buka aura untuk membantu membersihkan pengaruh negatif, melepaskan energi keterikatan, dan mengembalikan kembali keseimbangan batin dalam rumah tangga. Karena banyak istri tidak sadar, saat suami terlalu terikat dengan pelakor, yang melemah bukan hanya hubungan rumah tangga, tapi juga aura batin istri. Itulah kenapa banyak istri mulai merasa emosinya berat, mudah menangis, pikirannya tidak tenang, mudah cemas, dan kehilangan wibawa sebagai wanita. Dan saat aura istri terus melemah, biasanya suami semakin nyaman menjauh dari rumah. Bunda, inilah kenapa proses buka aura penting untuk istri. Karena untuk membantu menguatkan kembali aura kewanitaan istri, agar emosinya lebih tenang, batinnya lebih kuat, dan energinya tidak terus terkuras oleh hubungan negatif suaminya dengan pelakor. Karena saat aura istri mulai kembali kuat, biasanya perubahan mulai terasa. Suami yang tadinya dingin, perlahan mulai luluh. Yang tadinya sangat terikat dengan pelakor, perlahan mulai menjauh. Dan yang tadinya emosinya terasa jauh dari rumah, perlahan mulai kembali nyaman dengan istrinya sendiri. Bunda, kalau saat mendengar video ini, Bunda merasa kondisi rumah tangga Bunda mulai mirip, jangan menunggu sampai hubungan itu semakin dalam. Karena banyak istri baru sadar, semuanya sudah terlalu jauh saat suaminya sudah benar-benar sulit lepas dari pelakor dan hubungan itu sudah berkembang sampai nikah siri. Kalau Bunda ingin mengetahui kondisi batin suami lebih jelas dan ingin mengambil langkah yang tepat sebelum semuanya semakin terlambat, Bunda bisa konsultasi secara privat melalui admin saya Ratu Aura di nomor yang ada di bawah video ini. Nanti admin akan membantu menjelaskan proses baca aura dan buka aura privat sesuai dengan kondisi rumah tangga Bunda saat ini. Semua proses dilakukan secara privat, tenang, dan tanpa menghakimi. Karena yang paling penting bukan hanya mempertahankan rumah tangga, tapi mengembalikan kembali ikatan batin suami agar tidak terus terikat dengan pelakor dan tidak semakin jauh sampai nikah siri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Ratu Aura, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.